Mahkota dari tanah asing, kisah Otto sang raja Yunani. Matahari musim semi menyinari istana Neuhausen di Bavaria. Ketika tangis pertama Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach menggema di ruang peraduan kerajaan. Tanggal itu adalah tanggal pertama bulan Juni, tahun 1821. Ia adalah anak kedua dari Raja Ludwig pertama dari Bavaria dan Ratu Therese dari Sachsen-Hildburghausen. Darah bangsawan Jerman mengalir deras dalam nadinya. Masa kecil Otto dipenuhi oleh kemegahan istana dan didikan keras. Ayahnya, Raja Ludwig, seorang pelindung seni dan budaya, membesarkan Otto dengan harapan bahwa kelak ia akan menjadi penguasa yang tercerahkan. Guru-guru terbaik di seluruh Eropa diundang untuk membimbingnya dalam filsafat, politik, sejarah klasik, dan terutama bahasa Yunani dan Latin, sebuah kebetulan yang kemudian akan menjadi nubuatan terselubung. Otto tumbuh menjadi pemuda tampan dan idealis. Ia bermata biru seperti langit Bavaria, penuh semangat dan cita-cita. Ketika Yunani, negeri para dewa dan filsuf, memproklamasikan kemerdekaannya dari kekaisaran Ottoman pada awal dekade ketiga, abad ke-19, seluruh Eropa menyambut dengan harapan dan romantisme. Tetapi negeri itu hancur lebur oleh perang. Para kekuatan besar, Inggris, Prancis, dan Rusia, berkumpul di meja perundingan. Mereka memutuskan bahwa Yunani memerlukan raja yang netral, muda, dan bisa dijadikan simbol perdamaian dan kemajuan. Maka pada tahun 1832, ketika Otto baru berumur 11 tahun, ia dinyatakan sebagai Raja Yunani, seorang raja muda dari tanah asing yang ditunjuk memerintah negeri para pahlawan, menjejak tanah para dewa. Otto tiba di Nafplio, ibu kota Yunani saat itu, pada bulan Februari tahun 1833, disambut oleh rakyat yang penuh harapan dan semangat. Ia datang dengan mengenakan seragam militer Bavaria dan mahkota yang tak dikenalnya, memimpin bersama 3 penasihat Bavaria dalam pemerintahan yang disebut Regency Council. Otto kala itu baru berusia 15 tahun. Yunani pasca perang adalah negeri yang compang-camping, dengan institusi yang lemah, faksi bersenjata yang masih berkeliaran, dan elit lokal yang saling mencurigai. Otto memindahkan ibu kota ke Athena, kota kuno yang porak-poranda, dan memulai proses transformasi besar-besaran. Ia mendirikan Universitas Nasional pertama, mereformasi angkatan bersenjata, membangun sistem administrasi negara yang modern, dan memperkenalkan hukum sipil ala Eropa Tengah. Tetapi semua itu dilakukan tanpa konstitusi. Otto memerintah sebagai monarki absolut, dan seiring waktu, ketidakpuasan tumbuh. Rakyat Yunani yang telah berjuang dengan darah untuk kemerdekaan mulai mempertanyakan keabsahan seorang raja asing yang memerintah tanpa partisipasi rakyat. Sang raja dalam badai politik. Pada malam bulan September tahun 1843, di tengah malam yang gelap di Athena, para perwira militer yang dipimpin oleh